Terima kasih atas kesempatan kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu di siang hari ini. Terima kasih untuk kebebasan yang bisa kami rasakan di negara ini Tuhan, di mana kami masih bisa memuji Engkau. Biarlah Tuhan kami bisa mempergunakan kesempatan ini untuk selalu dekat kepadamu. Kami mau tujukan mata dan hati kami hanya kepada Engkau saja. Beberapa menit ke depan kami bisa belajar firman-Mu bersama-sama, supaya firman Tuhan ini nyata dalam hidup kami. Biarlah Engkau berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagi yang belum mengenal saya, mungkin sebagian besar sudah mengenal ya, tapi yang belum mengenal, nama saya William, dan saya bukan pendeta di sini ya. Pendeta Susanto yang biasanya menggembalakan ke gereja di sini, sedang mengadakan pelayanan misi di Indonesia selama beberapa minggu. Jadi beberapa minggu ke depan akan dilayani oleh beberapa pengurus. Karena gereja nggak bisa tutup dong kalau pendetanya tidak ada, sudah. Masa pendetanya pulang terus gerejanya bubar, tidak baik ya. Jadi kita mau sama-sama belajar di siang hari ini. Tadi kita sudah baca, topik yang saya ambil adalah True Freedom, kemerdekaan sejati. Kenapa saya ambil topik ini? Karena baru saja, tadi Martin sudah bilang ya, baru saja kita merayakan kemerdekaan Amerika. Yang keberapa kalian tahu? Kapan Amerika merdeka? No, bukan? 240 ya. 1776 merdekanya. Tadi sudah merayakan 240 tahun Amerika merdeka. Pada waktu saya pikir-pikir topik apa yang mau saya bawakan, saya mulai, sebenarnya saya sudah pernah membawakan topik ini, yaitu 8 tahun yang lalu. Siapa yang di sini di ICC 8 tahun yang lalu? Saya nggak tahu masih ingat atau enggak ya. Saya di sini. Koisung pasti juga di sini ya, 8 tahun. Siapa lagi? 8 tahun yang lalu. Martin udah di sini ya? Evi, oke. Cipongpong. Nggak tahu masih ingat atau enggak ini? Hah? Sebagian besar enggak ini? Saya yakin sudah lupa 8 tahun yang lalu. Soalnya pada waktu saya review catatan saya pun saya sendiri sudah tidak ingat bahwa saya sudah bawakan itu. Jangankan 8 tahun yang lalu ya. Coba saya tanya, minggu lalu Pak Santo bawa firman Tuhan mengenai apa? Yunus. Ya, Yunus apa? Jangan anaknya yang jawab ya. Coba yang lain. Siapa yang datang ke sini? Yang operate ini PowerPoint pasti tahu. Mungkin masih ingat. Siapa yang datang minggu lalu? Pak Herman, ayo. Pak Herman masih ingat minggu lalu apa? Kayaknya Yunus marah. Yunus marah. Oh. Benar gak? Ya intinya bangsa Niniwe yang bertobat ya. Oke. Jadi topik hari ini adalah kemerdekaan sejati. Tadi kita sudah belajar bahwa biasanya July 4th apa yang kita lakukan? Kembang api. Siapa yang nonton kembang api? Di mana nontonnya, Dedi? Di Woodstock. Di Woodstock. Oh ya, bagus. Oke. Ngapain lagi kalau July 4th? Keliling. Oh, grilling. Ya, bisa grill, hotdog, hamburger ya. Itu kebiasaan orang Amerika di sini. Apalagi yang kita lakukan? Ya macam-macam ya, bisa mungkin ada yang ke park atau ada anak-anak ajak anak-anaknya bertamasya. Kalian tahu apa yang saya lakukan?
saya mempersiapkan khotbah ini. Jadi saya harus pas ada satu hari libur, jadi saya bisa belajar dan mempersiapkan ini ya. Semoga menjadi berkat. Oke. Ayat yang kita ambil adalah Galatia 5 ayat 13 di sini. Coba saya mau kita sama-sama bacakan lagi. Coba ya, saya mau minta yang wanita bacakan bersama-sama. Setelah itu yang pria. Coba kita lihat siapa yang lebih kompak. Boleh yang wanita, silakan. Oke, sekarang yang pria, saya nggak ikut ya. Yang pria, silakan. Mana yang lebih kompak? Cewek ya? Emang cewek lebih kompak kelihatannya. Oke. 4 Juli adalah hari kemerdekaan Amerika. Dan sekarang kita dijadikan hari libur nasional ya. Sebenarnya tidak dari dulu itu hari libur nasional. Ini dimulai dari tahun 1941. Kongres menetapkan bahwa 4 Juli itu adalah hari libur nasional bagi bangsa Amerika, karena setiap orang Amerika mempunyai hak untuk bebas dari bekerja. Pada libur kan? Pada libur ya? Ada yang nggak libur? Oh, Erik nggak libur. Yang orang bule nggak libur, gimana nih? Oke, berarti Erik belum merdeka ini ya? Oke. Tetapi kalau kita lihat ya, di dunia ini bukan bangsa Amerika aja yang merayakan kemerdekaan. Bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan. Kenyataannya hampir mayoritas negara mempunyai hari kemerdekaan. Mengapa? Karena kebanyakan negara itu dijajah ya. Coba saya mau tampilkan peta dunia di sini. Saya lagi research di internet, ada hal yang menarik di sini. Kalian lihat, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning dan merah. Tapi kebanyakan adalah hijau dan biru. Kita lihat, yang biru itu adalah hari raya nasional yang dirayakan oleh bangsa-bangsa yang ada hubungannya dengan revolusi atau unification atau persatuan negara itu. Jadi dirayakannya. Yang hijau adalah negara-negara yang dijajah dan merayakan kemerdekaannya. Kita lihat hampir mayoritas. Yang kuning, mereka tidak ada hari kemerdekaan, tapi mereka ada hari spesial. Mungkin ada yang pakai hari kelahiran kaisarnya seperti negara Jepang, atau hari kelahiran rajanya seperti negara Thailand, ya. Mereka tidak pernah dijajah, cuman itu hanya minoritas. Dan kalau lihat, cuma ada 2 negara yang tidak ada National Day. Bisa tebak negara apa? Hah? England 1 ya, karena itu penjajah paling besar emang. England 1 lagi? Satu lagi Denmark. Ya, for some reason sejarah bangsanya mereka juga tidak pernah dijajah, cuman kayaknya dia juga tidak menjajah, saya kurang tahu deh. Cuman kita melihat sebagian besar negara-negara mau merdeka. Mereka mendambakan kemerdekaan, dan pada waktu merdeka mereka merayakan itu dengan sukacita ya. Di sini ada beberapa statistik yang saya baca. Yang tadi kita bilang Inggris itu yang penjajah paling besar. Dia menjajah 53 dari 160 negara yang dijajah, 53 itu Inggris yang menjajah. Diikuti oleh Perancis 24 dan Spanyol 17.
Kemudian ada statistik lagi yang menarik. Coba tebak, bulan apa yang paling favorit bangsa-bangsa merayakan kemerdekaan? Agustus. Kok tahu? Oh, Singapura, Malaysia, Indonesia udah Agustus ya. Dia kurang lebih Agustus. Benar. Ada 24 negara merayakan bulan Agustus. Yang kedua favorit, satu tebak? Juli. Hebat tebakannya ya. Juli dan September. Itu ada 23. Juli termasuk Amerika. Bisa tebak yang paling tidak favorit? Desember. Bukan. Bukan. Januari. Bukan juga. Semua bulannya disebut ya. Yang paling tidak favorit itu bulan Juni. Hanya 7. Saya nggak tahu kenapa. Cuman ada hal yang menarik ya. Nanti saya coba mau tanya di sini. Di keluarga kami, saya ada 5 bersaudara kan. Dengan kalau dihitung dari cucu, anak sama semuanya ada 22 orang. Memang hari ulang tahun yang paling favorit itu Agustus dan Juli. Saya nggak tahu kok bisa pas ya. Dan bulan Juni satu pun nggak ada loh hari ulang tahunnya. Saya nggak tahu di sini. Coba saya cuma penasaran ini. Di sini yang hari lahirnya, hari ulang tahunnya bulan Agustus, coba angkat tangan. Itu banyak ya. Saya Agustus. Coba Juli. Nah, itu banyak juga. Juni? Kalau itu tidak berlaku itu sih. Lain gitu. Tapi cuman saya aneh aja statistik di keluarga saya sama statistik kemerdekaan negara-negara kok sama gitu. Oke, bicara mengenai kemerdekaan, bukan saja negara mau merdeka ya, tetapi kita sebagai individu mendambakan kemerdekaan. Kita lihat next slide ya. Ini definisi kemerdekaan menurut kamus. Saya baca di sini. Kemerdekaan adalah suatu kondisi yang bebas dari kekangan, kapasitas untuk membuat pilihan, hak atau kuasa untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada kontrol atau campur tangan. Semua mau mempunyai ini? Tentu saja ya. Kita bahkan sebagai anak, kita selalu mau mencoba mandiri. Siapa yang sudah besar masih mau tinggal di rumah orang tua terus? Ada yang mau? Kalau bisa tidak mau ya. Kita mau mandiri, kita mempunyai keluarga sendiri, kita mau beli rumah sendiri, mempunyai anak-anak dan membangun keluarga sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah kebebasan atau kemerdekaan itu selalu baik? Kalau kita melihat ini, kayaknya seolah-olah positif ya. Tetapi hati-hati, pada waktu kebebasan itu dilakukan tanpa ada kekangan atau batas-batas, itu bisa menjadi bahaya. Coba kita lihat aja di Amerika ya. Ada satu ideologi yang disebut liberal. Liberal itu artinya bebas kan. Kita mau liberty gitu. Dan tujuannya adalah mereka mau mendapatkan kebebasan yang sebesar-besarnya, tanpa peduli norma-norma atau batas-batas yang ditetapkan Tuhan ya. Coba aja kita lihat pola hidup manusia sekarang. Mereka mau bebas dalam menjalin hubungan. Betul? Mereka tidak lagi mau biasanya kita urutannya kita menikah, kemudian punya anak, membentuk keluarga, benar? Tapi di sini saya sering bertemu dengan orang yang sudah punya anak tapi belum menikah. Terbalik begitu. Ya, bagi mereka itu kebebasan, itu pilihan saya. Bagaimana dengan orang yang memilih untuk mencintai yang sama jenis? Di sini lagi heboh ya, bahkan sampai Mahkamah Agung yang tertinggi pun ikut campur gitu. Ya, bagi mereka itu adalah kebebasan. Saya sebagai individu mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan hidup saya. Apakah itu
orang yang sudah menikah atau tidak, apakah itu orang yang sama jenis atau tidak. Sesuatu yang mungkin dulunya kita anggap tabu, yang ditentang orang, sekarang mulai ditoleransi. Bukan saja ditoleransi, sekarang malah diagungkan sebagai hubungan yang lumrah, yang biasa, dan perlu didukung. Bagaimana dengan kebebasan dalam memakai uang? Kita juga mau bebas ya. Ini uang saya mau beli apa, terserah saya. Belum tentu saya punya uang yang cukup, yang penting saya ada kartu kredit, saya gesek aja. Itu untuk menikmati apa yang saya mau. Bebas dalam mencari hiburan. Apakah semua hiburan baik? Belum tentu ya. Hiburan yang tidak baik itu apa? Contohnya? Hah? Dugem. Oh, clubbing. Oh, clubbing nggak baik ya? Benar. Ya, Martin clubbing nggak? Ya, kalian nilai sendirilah hiburan yang baik dan hiburan yang tidak baik. Tapi orang, ini kebebasan saya. Apa yang saya lakukan adalah urusan saya. Nah, tapi jelas-jelas Alkitab itu mempunyai prinsip atau perintah ya. Seperti 10 firman Tuhan. Ada perintah-perintah Tuhan yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Oke? Nah, kalau kita memakai prinsip jangan berzina itu, berarti kita harus hati-hati dalam menjalin hubungan kita. Kalau kita mengambil prinsip jangan mencuri, kita harus hati-hati dalam memakai uang kita. Bicara mengenai 10 perintah Allah, kalian tahu bagaimana bangsa Yahudi mendapat 10 perintah Allah itu? Pernah dengar gak ceritanya? Ceritanya begini. Dulu konon Allah berjalan-jalan di antara bangsa-bangsa ya, dan dia melihat bangsa Mesir. Terus dia akhiri, bangsa Mesir, saya ada perintah Tuhan nih, mau gak? Bangsa Mesir berkata, apa itu perintah Tuhan? Oh, perintah Tuhan ini seperti jangan berzina. Terus bangsa Mesir itu berkata, oh, kami tidak mau, karena itu akan merusak hidup malam minggu kami. Akhir pekan kami jadi nggak fun lagi gitu. Oke. Akhirnya Tuhan jalan lagi bangsa lain, dia ketemu bangsa Assyria. Dikatakan bangsa Assyria, mau gak perintah Tuhan? Bangsa Assyria mengatakan, oh saya juga, apa itu perintah Tuhan? Oh, perintah Tuhan itu jangan mencuri. Oh, kami tidak mau katanya, karena itu akan merusak hidup ekonomi kami. Ya, akhirnya Tuhan berjalan lagi dan ketemu bangsa Yahudi. Dikatakan, bangsa Yahudi, mau gak perintah Tuhan? Terus dikatakan, berapa duit? Oh, ini gratis. Oh, kayak gitu kami ambil 10 deh gitu. Makanya bangsa Yahudi dapat 10 perintah Tuhan ya. Ini cuman humor ya, bukan di Alkitab ini. Tetapi kita baca bahwa tadi di Galatia bahwa Tuhan mau kita merdeka, bebas. Tetapi firman Tuhan juga berisi perintah-perintah Tuhan di mana ada larangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Apakah itu sesuatu yang konflik, pertentangan, paradoks? Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya Tuhan itu pro atau anti dengan kemerdekaan kita? Tuhan mau kita bebas atau tidak? Mau bebas dibilangkan, tapi kok bebas kok banyak larangan-larangan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagaimana kita bisa rekonsiliasi hal yang seolah-olah ini pertentangan ya? Apakah Tuhan itu senang membuat peraturan-peraturan buat kita? Menurut kalian gimana? Kalau nggak ada larangan, kita bisa ambil kebebasan. Bisa mengambil kebebasan orang lain ya. Kadang kebebasan kita bisa merugikan orang ya. Sebenarnya
kalau kita lihat ya, coba kita bahkan balik beberapa ribu tahun sebelum 10 perintah Allah, kita melihat balik kepada penciptaan. Apa yang Tuhan lakukan? Kita lihat next slide ya. Di Kejadian 2 ayat 16 ayat 17. Di sini katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini ada berapa perintah? Cuma satu perintah ya. Simple sebenarnya. Tuhan itu sebenarnya bukan, banyak orang pikir, aduh Tuhan itu ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak sekali perintah, susah. Tapi sebenarnya kalau pada waktu Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, cuma satu perintah. Perintahnya, jangan kau makan buah itu. Gampang atau susah? Gampang. Kalau kita yang jadi Adam atau Hawa, kurang lebih kita akan nurut atau enggak ya? Benar. Begitu Taya sama Erik yang sebenarnya mesti di Taman Eden ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah di hidup di dunia yang penuh dosa ini ya. Belum tentu ya. Saya pikir walaupun satu perintah seolah-olah gampang ya. Tetapi sebenarnya bukan masalah berapa banyak perintah, apakah 1, 10 atau 100. Adalah masalah kondisi hati kita. Masalah apakah kita bisa melihat otoritas Tuhan atau tidak. Di sini Adam dan Hawa gagal walaupun hanya satu perintah, karena dia melihat bahwa dia mau seperti Tuhan atau bahkan tidak percaya lagi sama Tuhan. Jadi kalau kondisi hati manusia itu benar, apakah 1, 10 atau 100, kita hanya tertuju pada Tuhan, pasti kita akan ikuti perintah Tuhan. Nah, apakah Tuhan ingin kita mengalami kemerdekaan? Jawabannya ya. Tapi kemerdekaan yang apa? Next slide. Ini dikatakan tidak ada yang namanya kemerdekaan mutlak atau absolut ya. Gak mungkin. Kalau kemerdekaan kita seperti kita yang tadi bilang, kemerdekaan kita bisa melanggar kemerdekaan orang. Mengapa ada rambu-rambu lalu lintas? Karena peraturan-peraturan itu supaya kebanyakan orang bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan yang maksimal, bukan yang mutlak. Tuhan mau kita merasakan kemerdekaan yang maksimal, dan itu hanya bisa ditemukan di bawah otoritas Tuhan. Dia kenapa ada peraturan? Karena hanya mengikuti peraturan Allah lah kita bisa merasakan kemerdekaan yang maksimal. Di sini di catatan saya ada tulis ilustrasi ya. Ini kan 8 tahun yang lalu. Saya tulis ilustrasi dulu anak saya Rachel. Yang di sini ditikan Rachel diikat di kursi waktu makan. Saya ingat lagi, apa benar ya? Iya, waktu saya Rachel sekarang anak saya ya, umur 10 tahun, berarti 8 tahun yang lalu itu umur 2. Waktu umur 2 itu, kalau dia makan, wah dia berontak-berontak, susah, makanannya bisa kemana gitu. Makanya kita ada kursi khusus buat bayi makan itu, tidak diikat aja pakai basic belt gitu, supaya dia tenang makannya, nggak kesana sini. Seolah-olah dia tidak bebas ya, dia terkekang. Tetapi justru tali pengaman itulah yang membuat dia merasakan kebebasan untuk bisa makan dengan tenang. Sekarang dia umur 10 tahun, udah tidak perlu lagi diikat-ikat lagi ya. Tetapi kadang restriction yang Tuhan berikan itu adalah justru untuk kebaikan. Mengapa kita pakai seat belt? Wah, nggak enak nih. Karena itu untuk kebebasan kita sebenarnya. Kalau terjadi kecelakaan atau apa, inilah yang membuat kita aman ya. Jadi tidak ada kemerdekaan
yang mutlak. Kemerdekaan itu selalu ada batas-batas yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemerdekaan bukanlah kuasa untuk melakukan apa saja yang kami mau tanpa ada konsekuensi. Karena pilihan apa yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Next slide. Ini ada satu kutipan dari seorang pengarang yang terkenal ya, Stephen Covey. Pernah dengar semua ya mungkin ya. Dia mengarang buku Seven Habits of Highly Effective People. Dan dia katakan, while we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our action. Walaupun kita mungkin bebas dalam memilih tindakan kita, tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensi dari tindakan kita. Karena tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Dan pada waktu kita berpikir mengenai kemerdekaan, kita selalu kebanyakan berpikir hanya kemerdekaan dari apa gitu. Kayak bangsa Amerika merayakan kemerdekaan, mereka merdeka dari penjajahan Inggris. Kita merayakan hari libur, kita merdeka dari misalnya mungkin pekerjaan atau sekolah ya, merdeka dari. Tetapi sebenarnya kemerdekaan itu ada dua sisi ya. Yang pertama, kemerdekaan dari. Itu seperti satu koin yang mempunyai dua sisi. Kadang kita cuma melihat satu sisi saja. Kita merdeka dari apa? Tetapi kita lupa sisi berikutnya, yaitu kita merdeka untuk. Pada waktu kita libur, bukan saja kita merdeka dari tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas kerja, tetapi kita juga merdeka untuk melakukan hal-hal lain, melakukan hal yang berguna. Kita merdeka untuk bertamasya, kita merdeka untuk mengunjungi teman, mengunjungi keluarga, hal-hal seperti itu, ya. Demikian juga kemerdekaan di dalam Kristus. Surat Galatia yang tadi kita baca ditulis oleh Paulus, dan Paulus pada saat itu di pertengahan abad pertama, mereka itu kalangan orang-orang Yahudi dan sana, mereka itu juga saling ribut memperdebatkan masalah kemerdekaan ya. Di sini saya tuliskan ada dua ekstrim. Coba kita lihat kehidupan kita ya. Biasanya pada waktu kita sebelum Kristen, kita itu di bawah apa? Hukum, bukan hukum Taurat itu, kita di bawah hukum dosa. Maksudnya kita dibelenggu dosa, benar? Kita belum bebas. Oke? Jadi kita pikirkan kita sebagai orang berdosa, kita dibelenggu dosa, belum bebas. Nah, pada waktu kita mengenal Tuhan, kita merasakan anugerah Tuhan. Wah, kadang kita begitu semangatnya, kita bisa pindah ke ekstrim yang lain, yaitu legalisme. Ya. Kalian pernah dengar istilah overcorrecting? Overcorrecting, ya, di dalam mengemudi. Kalau nyetir di sini, siapa yang ada pengalaman punya anak teenager? Mungkin udah belum pada teenager, cuman menurut statistik ya, biasanya salah satu kesalahan umum dari pengemudi yang tidak pengalaman, yaitu teenager biasanya, adalah overcorrecting. Overcorrecting misal, kalau kita melihat lagi asik-asik nyetir nih ya, terus ada mobil nyalip misalnya, kita belok ke kiri gitu. Tapi kadang merasa, wah terlalu kiri, belok lagi ke kanan. Itu namanya overcorrecting gitu. Kalau ke sana, kiri kanan bisa hilang kontrol. Dan itu sering terjadi di kalangan muda-mudi yang baru belajar nyetir. Ya, mereka karena tidak pengalaman, jadi tidak biasa dengan keadaan jalan, dan itu banyak mengakibatkan kecelakaan. Nah, di sini dalam kehidupan rohani kadang kita juga overcorrecting. Pada waktu kita dibebaskan dari belenggu dosa, wah
kita begitu bersemangat mengikuti Tuhan. Kita mau ikut, oke, perintah ini, perintah itu, kita mau ikut Tuhan. Kadang kita menjadi terlalu ekstrim dan kita menjadi legalisme, yaitu orang-orang yang oke, kamu mesti ikut ini, ikut itu, kalau tidak, kamu tidak selamat. Itu adalah orang-orang di kelompok legalisme ya. Nah, orang-orang yang tidak setuju dengan itu, mereka mencoba mengkoreksi. Oh, tidak boleh. Keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah. Ya. Kamu, bukan perbuatan kamu yang menyelamatkan. Jadi mereka menentang yang legalisme, tapi kadang mereka overcorrecting, mereka ke sisi yang lain lagi, yang disebut di sini saya sebut license. Seolah-olah mereka mempunyai izin untuk berbuat dosa. Karena apapun yang saya lakukan tidak mempengaruhi keselamatan saya, karena keselamatan berdasarkan anugerah, saya terus saja berbuat dosa. Saya rasa itu dua ekstrim yang tidak baik ya, dan itu yang harus dihindarkan. Nah, Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Coba kita ulang. Oh, ini yang tadi saya sebutkan ya, sola gratia, by grace alone. Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan kita, karena tapi pergunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu sama lain. Di dalam kalangan gereja, terutama gereja-gereja reformasi ya, ini ada satu konsep disebut sola gratia, yaitu artinya by grace alone. Ya, kita memegang prinsip ini, bahwa keselamatan diperoleh hanya oleh anugerah. Ya, tidak ada apapun yang kita bisa lakukan yang bisa membuat kita mendapatkan keselamatan. Tapi janganlah kita salah gunakan ini, seolah-olah ini adalah license to sin, izin untuk berbuat dosa. Itu bukan yang Paulus katakan ya. Tapi justru Paulus mengatakan bahwa gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani satu sama lain. Menurut kalian, manakah kemerdekaan yang sesungguhnya? Ya, ini ada permainan kata nih. Katakan, saya mau, tapi saya tidak bisa. Saya mau, tapi tidak bisa. Atau, saya bisa, tapi tidak mau. Itu yang merdeka yang sesungguhnya ya. Saya bisa, tapi tidak mau. Ya, pada waktu saya berdosa, saya mau melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, tapi tidak bisa karena tubuh jasmani yang dosa itu, kedagingan itu tidak bisa melakukan hal-hal rohani. Oke? Pada waktu kita berubah menjadi manusia rohani, saya bisa karena Tuhan memampukan. Saya bisa saja melakukan hal-hal yang masih dosa, tapi saya memilih saya tidak mau. Karena saya sudah menjadi manusia baru, ya. Contohnya, mungkin contoh yang gampang, inilah ya, kayak pemain musik. Pada waktu misalnya seorang yang tidak mengerti musik, tidak bisa main musik ya, dia bisa gak bebas memainkan alat musik? Bisa aja ya, asal-asal aja, gitar kenceng, drumnya asal pukul, bebas. Tapi orang yang sudah bisa bermain musik, apakah mereka ada kebebasan dalam bermain musik? Tadi pemusik kita gimana? Hebat ya? Apakah mereka ada kebebasan dalam bermain musik? Tidak bebas. Nggak bebas, Martin. Harus ngikutin. Jadi mereka nggak bebas. Setuju juga nih? Apakah pemusik bebas mengekspresikan? Saya bilang bebas. Siapa yang pernah mengarang lagu? Saya tahu Vicky pernah mengarang lagu ya. Vicky? Bebas gak dalam mengekspresikan
ini nada-nadanya. Bebas. Bebas. Tapi ada aturannya kan? Ada aturannya. Karena bebas bukan berarti sembarangan, ya. Bagi yang tidak bermain musik, asal-asal boleh dibilang bebas, tapi itu sembarangan. Bagi yang bisa memain musik, dia juga ada kebebasan, tetapi nada-nada yang diciptakan maksudnya bebas mengekspresikan hatinya, tetapi ada aturannya, nggak bisa sembarangan dari sini kemana gitu. Jadi kita bisa melihat ya, dua kebebasan yang berbeda. Itulah kebebasan kita sebagai orang berdosa dan kebebasan sebagai orang Kristen. Kita orang Kristen bebas, tetapi kebebasan kita itu menciptakan keharuman. Pada waktu orang melihat, wah, sungguh Tuhan nyata dalam hidupnya. Jadi kita ulang lagi ya ayat tema kita. Apa gunanya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita? Next slide. Dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam terjemahan Alkitab Indonesia kurang kuat ya penekannya. Tetapi kalau kita melihat kan dalam bahasa asli Yunani, ironis yang dipakai Paulus itu nyata gitu. Di sini dikatakan layanilah ya di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan seperti ini, kurang lebih begini. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi gunakanlah kemerdekaanmu dengan menjadi hamba seorang akan yang lain oleh kasih. Perhambaan itu lawannya kemerdekaan. Itu ironisnya. Tapi seperti yang saya katakan, kita tidak pernah merdeka secara mutlak. Pada waktu kita berpindah dari manusia lama menjadi manusia baru, kita tetap adalah hamba. Tetapi Tuhan kita berbeda. Kita adalah hamba kebenaran, hamba kasih. Ya. Dan lebih dari itu, kita haruslah saling melayani sebagai hamba satu sama lain oleh kasih. Kasih bukan saja memampukan saya untuk melayani kalian dan kalian melayani saya, tetapi juga mengontrol sifat dari perhambaan. Saya teringat orang yang saya benar-benar teladani ya dalam hidup ini adalah, salah satunya adalah Bapak Pak Hayat. Sayang beliau tidak di sini ya, karena beliau sakit. Tetapi Pak Hayat dan Ibu Hayat itu adalah satu keluarga yang menjadi teladan bagi saya. Pada waktu saya menikah, pas mereka merayakan 50 tahun hari pernikahan mereka. Jadi perbedaan pernikahan saya dengan beliau 50 tahun nih. Jadi saya selalu ingat, kalau saya merayakan 10 tahun tambah 50, oh mereka 60. Dan sungguh hati pelayanan mereka itu nyata gitu. Kalian ingat berapa bulan lalu saya bawakan firman mengenai hal memberi ya. Di awal tahun kita pengurus-pengurus berkumpul bahwa membicarakan masalah gereja. Gereja itu dalam krisis keuangan pada saat itu. Jadi dikatakan, wah apa yang harus kita lakukan? Oke, kita harus komitmen ini. Komitmen, kita tidak bisa menghimbau jemaat untuk memberi lebih kalau dari pengurus juga tidak ada komitmen itu. Jadi pengurus juga pada waktu itu berkumpul, oke, kita harus menjadi teladan dalam memberi. Di waktu rapat, Bapak Hayat salah satu yang hadir ya dalam rapat, dia mengatakan gini, oh saya juga sebenarnya adalah member dari gereja Maranatha. Dia selain berkunjung di sini, dia juga ke gereja Maranatha, gereja Amerika, di mana dia adalah member ya.
pada waktu dia mengatakan itu, kita sebenarnya tidak mengharapkan bahwa Bapak Pendeta Hayat itu juga ikut kontribusi dalam komitmen ini. Kita mengerti kalau dia tidak ikut karena pertama dia sudah member gereja Maranatha, dan kedua dia sudah pensiun ya. Tidak, maksudnya kita tidak mengharapkan lah. Tapi yang mengejutkan, dia mengatakan, oh enggak, walaupun saya perpuluhannya di gereja sana, tetapi saya juga mau komitmen memberi di gereja ICC karena ini adalah bagian dari saya juga, ya. Dan saya terharu maksudnya dengan komitmennya. Dan memang walaupun dia tidak hadir, dia pernah mengirim cek ke rumah saya. Oh, saya tidak ingat itu. Ini tolong titipkan buat ICC untuk pemberian kami. Jadi kita melihat ya, satu hidup yang mungkin secara fisik dia sakit, secara fisik dia sudah tua dan terbatas, tidak bebas. Tapi itu tidak membatasi kemerdekaan dia untuk melayani. Hatinya yang mau melayani itu begitu besar dan begitu mencintai ICC ya. Dan sungguh satu teladan yang patut ditiru, saya pikir. Dan sebagai penutup, saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan penting yang perlu kita jawab untuk setiap dari kita ya. Yang pertama, apakah kalian sudah merdeka di dalam Kristus? Atau kalian masih dibelenggu dosa? Ini pertanyaan penting. Kalau kita belum dimerdekakan di dalam Kristus, ambillah keputusan itu. Itu keputusan yang paling penting di dalam hidup kita. Dan yang kedua, mungkin kalian sudah dimerdekakan dari dosa ya. Mungkin kita sudah mengalami satu sisi itu, merdeka dari dosa. Tapi apakah kita sudah mengalami kemerdekaan dari sisi yang lain, yaitu kemerdekaan untuk melayani, kemerdekaan untuk melakukan yang benar, untuk melakukan hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari 2 pertanyaan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk merenungkan apa arti kemerdekaan yang telah Tuhan berikan pada kita semua. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami yang manusia penuh dengan dosa, Engkau yang telah memerdekakan kami. Engkau mengambil kami, melepaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Tuhan, pada waktu kami merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan itu, biarlah hati kami penuh luapan ucapan sukacita dan terima kasih Tuhan. Kami menghidupi kehidupan kami bukan seperti orang-orang yang masih di dalam dosa, tetapi orang yang sudah dimenangkan. Dan biarlah kami bisa mempergunakan kemerdekaan itu untuk melayani satu sama lain, karena kami di dalam hukum kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang telah kami rasakan dalam hidup kami bisa kami juga nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami. Banyak orang yang memerlukan kasih dari Tuhan, baik di tengah keluarga kami sendiri, baik di lingkungan kerja kami, baik di lingkungan studi kami. Semuanya Tuhan memerlukan kasih Tuhan. Biarlah kami bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Mu. Terima kasih untuk semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Alvin. Terima kasih Kak William untuk firman Tuhan yang dibawakan. Ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita.